Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami Cahaya Tono Solution. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara refill atau isi ulang cartridge buat printer CP1215, CP1515 dan CP1525. Yang pertama, peralatan yang perlu disiapkan adalah obeng plus, ya obeng plus. Kemudian kalau ada yang satu lagi obeng min, tapi bisa juga pakai ini. Kemudian serbuknya satu kantong. Ini serbuk yang kapasitasnya 45 gram. 45 gram ya. Ada juga serbuk yang isi 55 gram. Sebenarnya ini satu cartridge bisa isi satu cartridge itu 50 gram lebih ya. Satu cartridge itu kondisinya dikuras habis. Jadi kalau misalkan mau direfill dari nol, dari kosong, itu kurang lebih satu kantong masuk semua. Oke, kita langsung aja ke tahap awal. Oke, langkah yang pertama langsung aja dibuka. Ini ada dua baut yang harus dibuka. Yang pertama sebelah sini. Ini kalau nggak ada obeng mesin itu bisa pakai obeng biasa aja ya. Jadi setiap sampingnya itu ada dua baut yang harus dibuka. Nah, kemudian yang satu lagi. Oke, udah ya. Itu cuman itu aja. Pertama buka baut yang sebelah ini ya. Ini kan ada gearnya. Jadi yang sebelah ini jangan dibuat, bautnya sebelah sini yang nggak ada gearnya. Itu aja. Oke, lanjut. Langkah yang pertama itu dibuka bagian ini, namanya bagian tabung. Ini masih ada baut di bagian tabung serbuknya. Jadi tabung serbuknya yang sebelah sini misah. Ini tabung drum. Di sini tuh pembuangan. Di sini penyimpanan serbuknya. Oke, lanjut. Kalau udah dibuka, ini kan ada baut satu, dibuka aja udah. Nah, ini developernya. Ini bagian developer dibuka aja. Kemudian karena kondisinya udah kosong, jadi bisa langsung diisi aja ya. Kalau mau lebih baiknya sebenarnya dikuras, bisa, itu lebih bagus. Tapi kalau mau langsung diisi aja bisa. Jadi langsung diisi aja. Nah, ini bagian ini cartridge-nya biasanya sebelum dituangkan itu dikocok-kocok dulu ya. Kadang-kadang suka ngegumpal. Udah, nih tadi bagian ujungnya dibuka ya, dipotong pakai gunting. Nah, sekarang ini cara menuangkannya seperti ini. Oke, dari samping, kemudian balik lagi, terus seperti itu. Ya, kalau misalkan udah agak numpuk, di apa ya namanya, diketruk-ketruk ya, biar serbuknya itu turun ke bawah sambil diputer-puter juga. Oke, kalau misalkan sudah turun, lanjut lagi dituangkan lagi sampai benar-benar penuh. Ini satu kantong itu masuk semua ya. Satu kantong masuk semua. Ini bagaimana cara refill full namanya, ini refill full ya, refill penuh. Oke, ini kan apa ya? Jadi sedikit belepotan seperti ini, ya. Biasanya perlu dibersihkan. Dibersihkan cukup pakai tisu aja, terutama bagian samping ini, bagian DB-nya.
Oke. Ini dibersihkannya kalau bisa sebersihnya aja biar nanti pas dipasangkan di mesin itu tidak ada tumpahan serbuk lagi ke bagian blok mesin di dalam. Oke, karena pengisian serbuknya sudah selesai, lanjut ke bagian developernya dibersihkan pakai tisu ya sampai bersih, usahakan tidak tersentuh langsung oleh tangan, biasanya suka berbekas. Oke, kalau sudah dibersihkan lanjut ke pemasangan kembali ya bagian developer ya. Oke, bagian ini diputar sampai klip yang ngeklip itu udah pas berarti. Oke, dipasang kembali penutupnya, kemudian baut-bautnya juga dipasangkan lagi. Oke, sebelum dipasang lagi, ininya diputar dulu. Hasilnya yang bagus itu biasanya keluar serbuknya itu rata, jadi nggak ada bagian yang paling tebal, semuanya rata atau yang garis. Nah, jadi kurang lebih penampakannya yang serbuknya repelnya benar itu hasilnya rata, kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut tahap yang kedua, bagian drum. Ini bagian drum itu bagian pembuangan juga. Di sini tuh spare partnya ada drum, ini yang dimaksud drumnya, kemudian ada VCR-nya, dan yang satu lagi ini ada wiper blade atau WB. Biasanya WB itu ada masanya ya, ada usianya. Kalau misalkan usia WB-nya sudah perlu diganti, nanti berpengaruh ke hasilnya. Biasanya keluar hasilnya kotor, bercak-bercak, macam-macam. Oke, lanjut. Karena ini udah dibersihkan, lanjut aja dipasang kembali. Pertama bagian PCR-nya dibersihkan dulu ya. Bagian PCR-nya dibersihkan dulu. Alatnya itu sederhana, cuman pakai tisu aja. Untuk PCR dibersihkan pakai tisu aja atau kain yang bersih dan kering. Oke, dipasangkan kembali PCR-nya. Lanjut ke bagian drum. Sama bagian drum juga dibersihkan dulu. Dibersihkan sampai tonernya benar-benar bersih ya, di permukaan drumnya gak ada yang tersisa. Nah, kemudian dipasangkan kembali ya. Ini bagiannya jangan tertukar, biasanya kalau ketukar nggak pas maksudnya. Oke, ini bagian drumnya ya. Jadi yang panjangnya sebelah sini nongol. Kemudian ini bagian drum, bagian gearnya di sini. Coba ulang lagi cara pemasangan. Pertama, nah, oke. Bagian drum
ya diputar dulu. Biasanya diputar dulu buat ngecek putarannya itu lancar atau seret ya. Terus kita langsung aja ke bagian pemasangan. Ini bagian gearnya masuk ke lubang terus ditutup. Kalau udah plek pas gitu artinya pemasangannya udah bener ya. Kemudian ditutup aja. Dan dipasang kembali bautnya. Bagian sini kurang lebih ada 2 baut. Oke. Oke, kalau udah selesai diputar-putar ke bagian depan. Ya posisinya seperti ini supaya putaran drum itu nantinya lancar ya pada saat kalibrasi di mesin. Putaran drum harus lancar karena kalau seret itu bagian WB atau rotor blade-nya bakalan jebol. Nanti yang ada serbuk keluar tumpah. Oke, sekian aja tutorial bagaimana cara refill serbuk buat printer warna CP1215, CP15 1525 atau CP2025. Oke, kalau video ini membantu silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Kalau misalkan kurang puas mohon maaf. Nanti kita informasikan lagi beberapa tutorial yang akan kita buat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.